kemarin sempat rame kan bagaimana istrinya sampai postingnya kan. Banyak Tapi nyamuk katanya ya. iya, Itu bener gak sih? Apa itu? padahal Nggak enak deh. ya di Bandung dingin ya. Untuk fans Persib, tolong perketat Fans Persib. jaket dan selimut kalian karena puncak klasemen akan sangat dingin. Dunia sepak bola kembali diramaikan dengan berbagai peristiwa besar yang menarik perhatian publik. Di dalam maupun di luar negeri, yang terbaru ada bursa transfer Liga Indonesia Persija Jakarta yang baru-baru ini mendatangkan pemain naturalisasi timnas Indonesia, Shane Patinama. Tapi tak mau kalah, sang rival Persib Bandung juga mendatangkan ex-bintang Paris Saint-Germain, yaitu ada Layvin Kurzawa, dan juga yang di luar BMKG nih, ada bek timnas Indonesia U20 dan U23 Dion Max. Tapi bukan cuma soal transfer, kita juga akan membahas after match pertandingan Liga Inggris, Liga Indonesia, dan juga Liga Italia. Nah, bersama saya Caca saat ini, dan juga ditemani oleh teman-teman jurnalistik TV1news.com, ada Bang Amar dan juga Bung Subhan. Bagaimana nih kabarnya Bang Amar? Alhamdulillah sehat. Caca sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kalau untuk Bung Subhan gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Caca. Alhamdulillah. Nah, langsung aja kita membahas tentang pembahasan pertama kita, yaitu dari Liga Indonesia, yang mana Persija Jakarta resmi mendatangkan Shane Patinama. Nah, menurut Bung sekalian ini, seperti apa sih kayak kejutan Persija Jakarta ini kan yang kemarin-kemarin yang didatangkan maunya Ivar Jenner nih ya, yang kenceng banget nih rumornya. Tapi tiba-tiba Shane Patinama masuk ke dalam rencana Mauricio Souza di bursa transfer kali ini. Nah, pertanyaannya nih, kenapa Shane Patinama di umur 27 tahunnya nih udah memilih masuk ke Liga Indonesia nih? Oke. Gitu. Pertanyaannya, kenapa sih Shane Patinama mau ke Persija? Betul. Ya karena ada tawaran sebenarnya. Kalau misalnya Itu ada tawaran, betul, dia nggak itu mau, resminya. kan? Cuman sebagai atlet, gak cuma atlet ya, mungkin sebagai karyawan secara umum, ada dua faktor yang membuat mereka itu mau pindah ke klub lain. Yang pertama itu adalah stabilitas performance, yang kedua adalah stabilitas finansial. Mungkin Persija datang ke Shane Patinama memberikan dua hal ini. Yang pertama adalah stabilitas performance. Seperti yang kita tahu, di Buriram United, Shane Patinama ini sebenarnya pemain yang cukup bagus. Kita lihat kan dia baru debut di Liga ASEAN kan di Thailand. Di debutnya aja itu dia setengah musim udah mendapatkan berapa, Bung Amar? 10 pertandingan ya dia selama setengah musim sama Buriram 10 pertandingan. Di 10 pertandingan itu dia sudah berhasil catatkan assist 3. 3 assist. Jadi, Berarti kan Buriram berapa hebat. lama tuh dia? Setengah musim. belum sampai satu musim, baru Iya. setengah musim. Cuman karena dia ini banyak cedera, akhirnya banyak absen. Tapi dalam 10 pertandingan aja udah bisa memberikan 3 assist buat tim sebesar Buriram United dan di kasta teratas Liga Italian, Betul. Thailand. Thailand. Saya pikir Shane Patinama bukan pemain yang biasa-biasa aja. Iya. Untuk level ASEAN dia masih bagus dan itulah mungkin Persija datang ke Shane Patinama menjanjikan, Patinama, ayo datang Persija, nanti saya mungkin bisa memberikan jaminan menit bermain yang lebih banyak. Kalau kita tahu Shane Patinama kontraknya berapa tahun, Bung Amar? Kontrak dengan Persija 2,5 tahun. 2,5 tahun langsung lama panjang. ya. Berarti kan Persija sebelum mendatangkan Patinama udah planning jangka panjang gitu. Nah, iya betul-betul. Itu yang kedua ya tadi tentang finansial. Finansial. Iya, finansial. Siapa sih orang kalau ditawarin uang yang banyak gak mau pindah? Itu mungkin Shane Patinama mendapatkan gaji yang lebih tinggi di Persija ketimbang di Buriram. Mungkin ya. Sekarang dia berapa ya nilai transfernya setelah masuk Liga Indonesia? Kayaknya udah nyampe 10, apa di bawah 10 miliar kayaknya. Kalau untuk market value, mungkin karena Shane Patinama dari Eropa pindah ke Asia mungkin alami penurunan. Cuma saya nggak tahu ya akan tanya berapa. Cuman market value yang alami penurunan itu bukan jadi standar bahwa dia itu buruk ya. Betul. Kalau kita lihat di musim ini pas sama di Buriram, statistiknya masih bagus kok. Cuman karena cedera, makanya banyak menepi. Dan semoga aja di Persija dia bisa kembali. Betul. Nah, tapi mungkin nggak sih setelah dia kan berarti dari Buriram United Liga Thailand, masih ASEAN, terus juga sekarang Liga Indonesia. Mungkin nggak sih dia kembali lagi berkarir di luar negeri, di Eropa misalnya gitu. Peluang main ke Eropa lagi. Betul, di usianya yang 27 tahun saat ini. Ya, kalau buat pemain 27 tahun usia emas ya. Kalau ditanya masih ada peluang ke Eropa lagi atau enggak? Bisa, nggak cuma Shane Patinama sebenarnya. Iya. Semua pemain di Liga Indonesia sebenarnya ada potensi buat main ke Eropa. Kita lihat Egy bisa main ke sana, Witan bisa ke sana, Marcelino bisa. Yang terbaru kan ada si Rizky Ridho. Cuman masalahnya ada nggak klub yang berani membeli
pemain kita kan. Rizky Ridho pernah bilang apa, dia masih ada kontrak ya, dia mau Ya, masih menyelesaikan kontrak profesionalnya dengan dia mau keluar tapi ya dia mau keluar tapi ya situasi profesional ya mungkin ya dia tidak bisa serta-merta mengatakan saya udah nggak pengen lagi main di Indonesia ya kan. Jadi Tapi dia memang pemain-pemain menghormati timnas proses. juga udah kayak ngajakin terus kan dari Tom Haye, terus juga Jay Ija segala macam udah banyak apa ya? Kalau kata kita sih kayak ngajakin terus gitu ya untuk Karena dia dia pindah ke pantas Eropa. memang. Betul. Pantas memang. Terus juga, nah selain itu kan aku mau nanya nih, kalau kan pertandingan terdekat itu dia lawan apa? Persija itu lawan apa? Lawan Persita. Persita Iya, Tangerang Persita nih ya. Tangerang. Nah kira-kira apakah Mauricio Souza ini bakal mengandalkan posisi yang kemarin gitu ya, posisi sebelumnya, atau dia akan mulai dari Shane Patinama gitu? Kalau dari Kan dia di bek kiri ya, dia kan di bek kebiasa- kiri iya, nih. betul. Bek kiri itu Kebiasaan banyak ininya banyak saingannya nih. Betul. Ada Donitri, Donitri Pamungkas, ada satu lagi pemain Alan Brazil. Cardoso. Ya. Nah, kebiasaan kalau saya lihat ya, kebiasaan di Liga Indonesia ini supporter tuh ingin langsung melihat Langsung debut, iya, gitu, langsung terutama tampil. Iya. pemain yang bisa Malah kita kalau nggak katakan, ditanya nanti dicariin, iya, mana iya. nih, tapi kembali lagi semua kan ada di tangan pelatih ya. Betul, betul. Dan situasi bagaimana pemain itu apakah langsung bisa main dengan kondisi dia, apalagi tadi dikatakan Bung Sumat cedera ya. banyak cedera. Oh iya, iya. Bakal dilihat di latihan ya. Kalau latihan dia bisa efektif, bisa nunjukin performa yang baik, bukan tidak mungkin. Betul. Shane Patinama tapi langsung kalau debut. misalkan kita sebelum debut nih, kalau misalnya Bung Amar lihat sebenarnya Shane Patinama ini bisa nggak sih beradaptasi cepat di liga ini? Karena kan dia datangnya paruh musim. Betul. Kalau misalkan pengalaman saya yang lihat pemain yang datang paruh musim itu ada yang klik, ada yang flop. Betul. Masalahnya kan paruh musim persiapannya singkat, Betul, mereka betul. datang langsung main. Nah, kira-kira kalau dilihat dari track record yang Shane Patinama main di ASEAN, kan menurut Bung Amar dia Dan bisa langsung klop nggak sama Persija. Setengah musim dan dengan tuntutan yang tinggi. Iya. Ya, karena ini menentukan juara musim. Terus ya. musim paruh pertama juga banyak cedera. Kira-kira bisa nggak langsung klop sama Persija? Ya, kalau secara lingkungan ya, dia sudah mencicipi bagaimana atmosfer di Asia Tenggara, di Thailand. Saya kira kurang lebih sama lah secara cuaca, secara kultur ya. Cuman mungkin Indonesia dengan Thailand secara apa namanya kualitas pitch ya, kualitas lapangan mungkin di beberapa tempat ada yang berbeda. Tapi saya kira apalagi dengan Shane yang rentan cedera, tapi apakah bisa klik atau enggak, saya kira kita lihat ya bagaimana nanti Shane kalau kita lihat di timnas dia juga bisa perform ya kan walaupun persaingan cukup ketat di posisi dia. Dan di Persija juga dia juga nggak mudah ya kan, dengan adanya dua pemain tadi. Flip atau enggak kita berharap Shane bisa Langsung menunjukkan. nyetel aja ya. Betul. Oke. Ya, kalau misalkan dilihat Bung Amar bilang Thailand sama Indonesia gak beda jauh, tapi bedanya mungkin di Thailand gak ada nasi uduk kali ya. Jadi itu perbedaannya ya. Aduh. Oh iya ya, sarapannya langsung berubah ya. Sarapannya mungkin porsi makannya beda. Betul. Tom yum. Dari- Oke, nah sekarang kita langsung hijrah nih ke rival abadinya Persib Bandung yang dikabarkan mendatangkan ex bintang Paris Saint-Germain atau PSG, Layvin Kurzawa. Nah tentunya ini juga menjadi salah satu rekrutan paling wow Persib Bandung di musim ini karena mengingat pengalaman dan level permainan yang pernah ia capai di Eropa. Nah kan kalau diinget-inget lagi nih ya kemarin-kemarin kayaknya bursa transfer Persib itu ugal-ugalan banget ya Kak. Maksudnya yang kayak ada yang dari Eropa, India, Argentina, bahkan kemarin Gaston Avila segala macam. Nah sekarang tiba-tiba Layvin Kurzawa, ini udah expected gak sih sebenarnya menurut Bung Subhan? Expected, kalau kita dilihat expected atau enggak, ya kita lihat dulu. Kalau Layvin Kurzawa didatangkan, berarti kan itu sudah sesuai dengan kebutuhan manajemen. Kalau saya lihat si Layvin Kurzawa kan udah 33 tahun, terus pengalaman banyak di Eropa. Betul. Mungkin selain Layvin Kurzawa ada si Dion Marks. Dion Marks. Berarti kan fokus manajemen sekarang adalah memperkuat lini pertahanan. Mungkin dengan pengalaman si Layvin Kurzawa itu di Eropanya banyak, selain jadi opsi di lini pertahanan juga bisa menjadi mentor buat pemain-pemain lokal di Persib atau pemain muda atau buat mentor si Dion Marks juga. Soalnya kan kalau dilihat di kontraknya si Layvin Kurzawa berapa bulan? Nggak nyampe 1 tahun ya? Kayaknya cuma setengah. Iya. Iya, Saya kurang dapat nih datanya kalau Kalau yang untuk kontrak masalah terbaru itu tuh. cuma 6 bulan. Yang Iya, kontrak jangka panjang itu malah si Dion Marks. Dion Nah, Marks. berarti Oh kan iya karena ingin mengorbitkan. iya, berarti kan dengan secara nggak langsung
si manajemen Persib ini memproyeksikan skuad jangka panjang itu di Dion Marsilieven ini mungkin buat membantu di Liga Super musim ini sama di perjuangan di ACL. Gitu. Mungkin kalau menurut saya pantas atau nggak pantas, expected atau nggak expected ya dengan track record dia di PSG, terus pernah main di timnas Prancis juga ya bagus, cuman Persib juga harus menyadari kalau pemain yang didatangkan itu juga sebelumnya di bawah Vista kan banyak pengalaman cederanya, terus juga mainnya juga dia sempat kesuspend juga ya beberapa pertandingan mungkin ya, tapi harusnya Persib kalau sudah menentukan pemain Levan Kurzawa pasti dia ada rencana lain tentang buat mau masukin jadi mana gitu. Tapi kalau dari sisi posisi dia tuh bersaingnya sama siapa ya kira-kira? Sama Dewa nggak? Dewa. Kebetulan si Levan ini versatile ya, dia bisa di back kiri, dia back tengah. Jadi mungkin itu yang dicari sama manajemen Persib ya, satu pemain yang bisa melengkapi di berbagai lini. Kalau persaingan di lini belakang Persib apa aja, Bung? Pertahanan Persib itu ada Dewangga. Betul. Fren Putros. Ya. Satu lagi. Kadang Eliano Rendes juga bisa jadi back. Betul. Makanya mungkin yang dicari manajemen Persib itu satu pemain yang punya pengalaman di Eropa, punya brand. Kan Levan Kurzawa juga mantan PSG, jadi exposure buat Persib sendiri kan. Terus punya versatile, kemampuan yang bisa di mana. Mungkin itu yang dicari Persib. Dan ketemunya Lezawa mungkin karena harganya masuk, kualitasnya nggak terlalu buruk, makanya dipilih. Gitu. Ya kedalaman squad juga penting ya dengan padatnya jadwal Persib ya. Main dua event sih. Dan dengan tensi yang tinggi, dua-duanya nih di ACL tinggi ya kan, di liga lokal juga tinggi. Jadi kedalaman squad penting sih dengan Bojan yang gaya mainnya sangat eksplosif ya kan Persib musim ini. Oke. Nah, nggak ketinggalan kita bahas Kurzawa tadi. Nah, sekarang Dion Max nih tiba-tiba dia masuk dalam transfer Persib saat ini. Kira-kira bakal menjadi pembeda nggak nih? Atau mungkin kedatangan Dion Max ini menjadi tadi ya yang kata Bung Subhan untuk memperbanyak opsi lini pertahanan. Nah, seperti apa nih kayak peluang Dion Max untuk bersaing di Persib Bandung? Mengingat saat ini Maung Bandung juga dihuni oleh pemain-pemain top di lini belakang gitu. Betul. Menurut Bung Amar gimana? Kalau untuk Dion Max ya, pemain muda ini, saya kira Persib mengadopsinya itu bukan untuk jangka pendek, betul. Dia untuk jangka panjang. Bagaimana Persib ke depan mengorbitkan banyak pemain, tidak hanya belanja-belanja fantastis. Jadi kalau kita bisa lihat klub-klub di liga lokal yang aktif, yang subur dalam mengorbitkan pemain, kan salah satunya Persebaya ya. Bagaimana mereka beli belanja pemain efektif, efisien, tapi mereka juga mencetak sebanyak mungkin generasi-generasi muda yang ya kita bisa sebutkan lah, bagaimana Rizky Ridho, Marcelino, ya kan, terus Hernando Ari, Eri Irianto. Nah, Persib saya kira ingin meniru dan meniti jalan itu walaupun panjang ya, maka Dion Max makanya diikat dalam durasi yang panjang. Nah, tapi ngomongin tentang bursa transfer nih, kan menjelang penutupan bursa transfer nanti di akhir Januari, kira-kira ada nggak sih nama-nama lain yang kemungkinan di Persija atau di Persib, yang kemungkinan katanya santer dirumorkan ke Maung Bandung dan ataupun ke Macan Kemayoran? So far sejauh ini kalau dari Persija si Ivar ya, Ivar ya, walaupun itu kemarin tiba-tiba Shane ya, kan kita nggak tahu juga kalau memang itu betulan, wah luar biasa sih Persija dan Persib bakal makin panas di. Kalau di Persib ada satu lagi ya, Terence Ekongolo. Nah itu kalau misalkan jadi kan sebenarnya slot pemain asing Persib kan udah penuh ya. Berarti kalau beneran si Terence-nya datang harus ada yang dikorbankan kayak kalau Bung Amar. Nah, atau enggak ada pemain-pemain yang mungkin dipinjamkan, dicadangkan? Kalau dari Persib dan Persija gimana nih? Apakah ada rumor-rumor gitu? Sama jurnalis sepak bola mungkin? Kalau yang opsi terakhir nih ya untuk memenuhi kuota asing, saya belum dapat tuh rumornya bagaimana. Karena pasti secara komposisi kan, nah paling anget sih Barba ya. Barba nih. Cuman situasinya kan alot juga ya. Alot karena ya secara kontrak kan masih terikat ya kan, terus tapi pemain dari psikologis pemain kita lihat kemarin sempat rame kan bagaimana istrinya sampai posting ya kan.
Banyak Tapi nyamuk katanya ya. iya, Itu bener gak sih? Apa itu? padahal gitu enak deh. ya di Bandung dingin ya. Nyamuk bang, Iya, nyamuk banyak ya. nyamuk musim hujan. Iya, iya. Jadi ya bisa jadi tiba-tiba Barba yang dikorbankan karena situasi sosial politik kemarin. Keluarga. Iya kan? Urusan keluarga itu ya. Iya. Halo pemirsa YouTube TV One Newscom, jangan lupa saksikan program One News Sore setiap hari pukul 6:30 malam dan One News Teropong setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 6 sore hanya di kanal YouTube TV One Newscom. Kemarin sempat rame kan bagaimana istrinya sampai posting ya kan. Banyak nyamuk katanya ya. Iya, Itu bener gak sih? Apa itu? padahal gitu enak deh. ya di Bandung dingin ya. Untuk fans Persib, tolong perketat Fans Persib. jaket dan selimut kalian karena puncak klasemen akan sangat dingin. Nah, setelah kita membahas tentang bursa transfer di Liga Indonesia, kita juga akan mengulik sedikit after match di Liga Eropa. Yang pertama nih ada kekalahan Liverpool yang secara mengejutkan harus menyerah dari Bournemouth. Nah, menurut Bung Subhan nih, apa yang menjadi faktor kekalahan dari Liverpool atas Bournemouth itu? Apakah mental, fisik, ataupun taktik dari Arne Slot? Kalau misalkan kita bicara tentang Liverpool ya, Liverpool ini kan sebelum menghadapi Bournemouth, dia kan menghadapi Marseille dulu di Liga Champions, menjalani laga tandang, walaupun berhasil menang, tapi kan pertandingan Liga Champions dengan intensitas yang tinggi. Terus juga menghadapi away yang cukup jauh dari Inggris, kemudian balik lagi menghadapi Bournemouth yang saya pikir mainnya juga lumayan bagus ya, lumayan rapat menghadapi Liverpool kemarin. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa Liverpool bisa kalah, ya mungkin karena faktor kecapean kali ya mereka. Waduh, oke. Mereka Fisik berarti. fokusnya terbagi antara Liga Champions sama Liga Inggris, kan dua-duanya masih walaupun Liga Inggris kayaknya potensi juaranya kecil ya, gimana gambar? Iya, Dia kelima. jauh banget. Iya, jadi kayak secara klasemen ya sekarang memang agak terseok-seok ya Liverpool, mohon maaf. Maaf, Bang. Oke. Tapi peluang masih terbuka lah, jelas peluang masih terbuka. Tapi kalau misalkan Bung Amar Mm-mm. memposisikan sebagai fansnya Liverpool nih, misalkan ya, Tiba-tiba Bung Amar Liverpool emang, Bang. lebih rela melihat Liverpool juara Liga Inggris atau Liverpool tersingkir, maksudnya juara di Liga Champions? Champion dong, jelas. Champion. Champion dong. Kenapa Liga Champions? Liga. Tapi kalau diposisikan Liga Champions masih ada peringkat Ya. berapa sih Liga Champions Liverpool? 5 ya, berarti langsung lolos ke fase knockout ya. Berarti masih ada potensi buat juara ya. Berarti juara ding. gak apa-apa nih kalau Oh, lihat misalkan- yang possibility-nya lebih tinggi berarti. Betul. Oh, gitu. Oke. Lebih realistis lah. Emang fans Liverpool harus realistis. Iya, harus. Maaf fans Liverpool. Maaf. Oke. Nah, tapi hasil ini kan membuat Liverpool semakin sulit mengejar target juara nih di Liga Inggris. Nah, itu. Nah, apakah terus juga banyak nih tiba-tiba rumor pergantian pelatih Arne Slot. Terus juga rumornya penggantinya itu Xabi Alonso, ex pelatih Real Madrid. Apakah ini possible gitu ya? Apakah keputusan untuk memecat pelatih di pertengahan musim ini atau maksudnya lagi banyak pertandingan tapi malah di cut off gitu. Apakah itu menjadi sebuah keputusan realistis atau memang gegabah jadinya kalau misalnya tiba-tiba di cut lagi nih? Ya. Muncul nama Xabi Alonso. Xabi ya. Alonso Xabi tiba-tiba. Alonso selain di Madrid ya kan. Cuman beliau kan lebih bersinar di Leverkusen ya. Betul. Rekam jejaknya kan luar biasa tuh. Jadi mengorbitkan juga banyak pemain yang tadinya nggak dikenal. Bukan nggak dikenal ya, yang apa Parah ya? ya. Yang so-so lah ya. Iya, Jadi iya. si Wirtz sama Frimpong ya kan. Betul. Nah, ini kan dua pemain yang diorbitkan sama Xabi dan fans Liverpool lihat bisa jadi pembeda nih kayaknya. Kan secara Xabi kan juga ex ya. Ex legend lah, bukan ex legend dari Liverpool. Siapa tahu bisa membawa semangat itu, never walk alone, we never walk alone itu. Tapi ada kabar terbaru Bung, dan ini Fabrizio Romano katanya Alonso emang udah Merapat. Bukan, agree, udah kesepakatannya mau. Ini Oh, wow. katanya sih Sebelum aku baca-baca sih dia nih, udah ngobrol Xabi gitu. Alonso has said yes to Liverpool, berarti kan Wow. Xabi Alonso-nya mau, cuman sekarang Ya. tinggal keputusan Liverpool aja mau apa enggak. Iya, Kalau betul. selain Xabi Alonso kayaknya masih ada beberapa pelatih yang menurut Bung Amar ada pelatih lain selain Xabi Alonso yang cocok buat Liverpool. Sejauh ini Xabi sih. Xabi cocok ya. Sabi banget sih. Sabi banget. Bener. Karena kan kayaknya akan jadi pembeda yang menarik nih. Tapi mungkin nggak pertengahan musim ya. Mungkin Iya. Mungkin bisa jadi karena nuntasin musim Champions ini sama ya kan Liga champion ya lagi nanggung juga, tapi
kita nggak pernah tahu kalau tiba-tiba Liverpool dengan desakan fans yang luar biasa. Nggak mau berlama-lama mengurusin kekalahan Liverpool, kita langsung move on ke kemenangan King MU. Maaf harus pakai King ya, maaf harus pakai King. MU berhasil menang 3-2 atas pempuncak klasemen Arsenal di Emirates. Nih, menurut Bung Subhan dan Bung Amar, seperti apa sih jalannya pertandingan ataupun faktor kunci kemenangan dramatis Setan Merah? Sama seperti faktor GG MU juga nggak ini? Oh, kebetulan saya pendukung PSBS Biak. Oke. Mantap dong. Oke, next langsung. Lokal. Kalau untuk kekalahan Arsenal sama seperti yang dirasakan sama Liverpool, mungkin karena faktor kelelahan ya. Sebelum menghadapi MU, mereka juga harus tandang ke markasnya Inter Milan. Dan ketika bertanding di Giuseppe Meazza, luar biasa sekali penampilan dari Arsenal. Mungkin faktor kelelahan dan tampil habis-habisan di Giuseppe Meazza itu yang membuat mereka akhirnya konsentrasi menurun, stamina-nya mungkin menurun. Akhirnya ya harus diakui Manchester United punya kelebihan dari segi fisik mungkin yang bisa mengungguli mereka atas Arsenal. Oke. Tapi dengan kemenangan ini apakah Manchester United memengaruhi perburuan gelar Arsenal di Premier League? Apa dampaknya buat klasemen? Sekarang MU tuh keempat ya? Menduduki posisi 4. Arsenal yang pertama. Arsenal pertama. Jaraknya berapa poin Arsenal sama MU? Jauh. Jauh banget. Jauh. Berarti kekalahan. Kalau peringkat duanya? Berapa poinnya? 4 poin. Wow, kalau misalkan jaraknya 4 poin ya masih bisa disusul sama City ya. Yang dibutuhkan berarti kan konsistensinya City sama Arsenal aja, karena kita tahu ini bursa transfer musim dingin. Mungkin mereka akan menambah amunisi atau juga mungkin mereka ada rencana lain untuk menambal posisi yang setelah kekalahan ini mungkin mereka akan evaluasi lini mana yang harus dipertahankan, lini mana yang harus diperbaiki. Ya kita lihat setelah bursa transfer Januari ini, apakah ada perubahan squad yang dilakukan oleh Arsenal atau City untuk menjaga stabilitas mereka di papan atas klasemen. Tapi kalau ngomongin tentang kemenangan King MU ini ya, apakah tangan Carrick ini tuh benar-benar bisa membangunkan apa ya? Katanya membangunkan setan merah. Setan yang tertidur. Setan bisa tidur ya? Iya, betul. Terus apakah memang sebelumnya kan saat dilatih Ruben Amorim juga agak kurang nyetel ya pemain-pemainnya di posisi yang diberikan sama Amorim. Nah, menurut Bung Subhan, kalau di tangan Michael Carrick, apakah pemain-pemain ini nyetel dan perform gitu di tempatnya masing-masing? So far, kalau kita lihat beberapa pertandingan terakhir MU sama Carrick, mungkin City. Ya, bisa ngembangin City bisa. dengan Pep-nya. Kalau dilihat dari segi taktikal, saya nggak lihat terlalu menganalisis pertandingannya, tapi kalau kita lihat suasana ruang ganti MU bersama Carrick itu kan mungkin lebih harmonis. Akhirnya cara permainan Carrick yang diinginkan Carrick bisa ditampilkan di lapangan, mungkin itu kelebihannya. Kalau misalkan cocok apa nggak cocok, artinya ya baru 2 pertandingan nggak bisa dijudge ini cocok. Soalnya ada salah satu legendnya MU si Roy Keane bilang kalau Carrick ini belum layak jadi pelatih. Nggak cukup bagus. Iya. Kenapa? Karena buat tim sebesar MU ya dengan brandnya dia yang mendunia, terus dilatih seorang Carrick yang padahal di musim lalu latihannya di tim Kasak 2, dipecat lagi, itu sempat pengangguran lagi. Jadi kan menurut Roy Keane yang legendanya si MU, ayolah MU cari pelatih lain lah yang punya visi yang lebih jelas. Siapa tuh kira-kira? Mungkin siapa ya? Zidane mungkin? Wow. Kita nggak tahu ya. Kalau misalkan MU berani. Soalnya dari dulu Zidane juga rumornya ke MU cukup santer. Santer, cuman Zidane tetap kekeh dia mau ke timnas Prancis, menunggu panggilan dari timnas Prancis. Tapi siapa tahu kalau misalkan MU bisa bergerak lebih agresif menawar ke Zidane, nggak ada yang nggak mungkin kan. Betul. Nah, ini juga menjadi menarik nih tiba-tiba duel pemain timnas Indonesia Jait Jazz dan Emil Audero di laga Serie A kemarin ya, saat Cremonese versus Sassuolo yang dimenangkan oleh klubnya Jait Jazz. Nah, menurut Bung Amar dan Bung Subhan seperti apa nih? Sebenarnya menarik juga ya, karena 2 pemain timnas Indonesia tiba-tiba berlaga di dalam satu pertandingan, terus juga di Serie A gitu di Italia. Nah, seperti apa nih pertandingannya, karena yang dimenangkan oleh Jazz meskipun tidak di posisinya tidak duel langsung ya. Iya. Gitu. Bung Subhan dulu mungkin. Kalau menurut saya pertandingan antara Cremonese dan Sassuolo ini seolah jadi berkah buat John Herman, karena dia bisa melihat 2 palang pintu di lini pertahanan timnas Indonesia main di kasta teratas Italia, terus juga bisa menilai mereka ini
bakal pasti dibawa sih sebenarnya buat FIFA Series. Cuman juga jadi acuan sebenarnya ada nggak sih pelapis mereka kalau nanti main di Piala AFF. Kalau AFF kan nggak mungkin dipanggil mereka. Iya, iya. Itu jadi acuan. Bisa nggak si John Herman ini menemukan seenggaknya pemain yang mirip sama si Jay Izzez sama si Emil buat main di Piala AFF. Oke, mungkin setelah kita ngobrol dari soal pertandingan Eropa, sekarang kita geser nih ke Liga Indonesia yang secara mengejutkan Persebaya berhasil mencuri kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta. Halo pemirsa YouTube TV One Newscom, jangan lupa saksikan program One News Sore setiap hari pukul 6:30 malam dan One News Teropong setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 6 sore hanya di kanal YouTube TV One Newscom. Kemarin sempat rame kan bagaimana istrinya sampai postingnya kan. Tapi Nyamuk katanya ya. iya, Itu bener gak sih? Apa itu? padahal Oke. enak ya di Bandung dingin ya. Untuk fans Persib, tolong perketat Fans Persib. jaket dan selimut kalian karena puncak klasemen akan sangat dingin. Nah, setelah kita membahas soal pertandingan Liga Eropa, kita akan geser nih ke Liga Indonesia yang secara mengejutkan Persebaya berhasil mencuri kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta. Nah, Persebaya menang telak 3-0 atas PSIM Yogyakarta. Menurut Bung Amar, apa faktor terbesar di balik performa meyakinkan Bajul Ijo di laga ini? Performa meyakinkan Bajul Ijo di laga kedua bersama Tavares ya. Yang jelas adanya amunisi pemain baru. Ya, si Jefferson Silva sama Bruno Paraiba itu menjadi pembeda lah di laga kali ini, walaupun pemain-pemain yang udah existing juga nggak kalah eksplosif kemarin mainnya itu, karena benar-benar bisa menerapkan permainan ala Bernardo Tavares banget. Pertahanan yang kompak, dalam dan rapat, lalu serangan yang sangat cepat dan efektif. Tapi kalau kita misal lihat pergerakan transfernya Persebaya, kalau kita lihat tadi paruh musim ini Persebaya lepas 2 pemain asingnya siapa? Lepas pemain dua asingnya si Tumbas sama satu lagi saya lupa tuh namanya. Tapi kalau menurut Bung Amar sendiri, kalau melepas 2 pemain asing itu sebagai fans garis kerasnya Persebaya ini ya, gimana benar-benar? Hijau banget ini. Kalau Hijau banget nih, darahnya. Hijau banget. kalau menurut saya, Hmm. salah satu kehilangan terbesar Persebaya itu ya Dejan Tumbas. Soalnya Dejan selain Tumbas. dia pemain versatile, sebenarnya dia juga punya agresivitas dalam lapangan itu tinggi gitu. Jadi Tinggi. bisa main di sayap bisa, Betul. main di wingback bisa. Jadi kalau menurut saya pas saya lihat, oh Dejan Tumbas keluar kok Persebaya mau ngelepas itu. Tapi setelah melihat penggantinya Dejan Tumbas, menurut Bung Amar gimana? Keputusan manajemen Persebaya tepat apa enggak di bursa transfer? Memang banyak yang menyayangkan ya Dejan Tumbas dilepas, bahkan di kolom-kolom komentar tuh nggak hanya di Persebaya aja, di banyak lain seperti di Liga juga, terus di kolom-kolom komentar akun-akun fans bola ya Indonesia, itu banyak yang menyayangkan Dejan Tumbas. Selain tadi versatile ya kan, gaya mainnya itu kalau kata orang Surabaya itu ngeyel banget, ngosek, ngeyel, wani, itu kan. Tapi sekali lagi Persebaya secara manajemen dan Bernardo Tavares pasti punya perhitungan ya dengan masuknya Jefferson Silva, karena kita bisa lihat secara recovery pertahanan ya itu lebih Rapat. solid, betul, lebih rapat, karena kalau secara naluri Dejan Tumbas akan banyak lebih Menyerang. overlapping ya, akan banyak lebih naik membantu penyerangan. Memang bukan posisi dia kan di back. Bukan posisi dia. Sementara Jefferson Silva, Bruno Paraiba memang Jefferson Silva betul, itu memang posisi murni ya di situ. Jadi dia tidak terlalu banyak moving, dia solid di pertahanan. Sesekali dia memberikan assist ke depan, langsung efektif diterima Bruno Paraiba dan menjadi gol kedua bagi Persebaya. Berarti so far pergerakan transfer Persebaya menurut Bung Amar sebagai bonek sejati sejak lahir sudah tepat tuh belum? Sangat tepat dong. Kita bisa lihat hasilnya secara instan. Berarti Oke. kalau lini pertahanan seenggaknya paruh musim aman lah ya. Aman. Walaupun kehilangan Dejan Tumbas. Insya Allah aman. Oke, berarti strategi Tavares ini benar-benar bekerja di Super League Sangat sejauh bekerja ini. Oke. sejauh ini. Bahkan kalau dari 3 gol yang kita lihat kemarin, tiga-tiganya dicetak dari sektor-sektor yang berbeda. Jadi kayak kita bisa lihat betapa efektifnya permainan Tavares ya. Seorang Rahmat Irianto pun Iya, bisa Ya. saluran ya. Nah itu seluruhan Pak, itu benar-benar mengingatkan saya pada
gol bapaknya almarhum Bejo Sugiantoro. Saya pertama kali nonton Persebaya, golnya bapaknya seperti itu. Running dari tengah, ngegolin, posisi 2 sama, Persebaya menjamu PSM, alot banget, Bejo dari belakang, suluran ke depan, selebrasinya nendang kardus air mineral di saking emosionalnya, dan Rahmat Irianto mengulang itu, respect. Bonek. Oke. Nah, mungkin itu saja yang jadi pembahasan kita hari ini. Mungkin ada tambah-tambahan dari Bung Subhan sebelum kita menutup segmen Pesan-pesan kali dari ini. saya untuk fans Persib, tolong perketat Fans Persib. jaket dan selimut kalian karena puncak klasemen akan sangat dingin. Buat Iris. Inter Milan juga, buat fans Inter Milan juga selama seminggu depan mungkin Kapolista akan semakin dingin. Jadi persiapkan diri kalian, jangan sampai kalian sakit karena kalau sakit bisa longsor ke bawah. Untuk Milan dan Allegri, Pak Allegri respect, tapi tolong menyerang karena untuk kemenangan itu butuh gol bukan own goal. Oke. Dan Napoli Kesan-pesannya ini, wah. masih banyak satu lagi ya. Masih banyak. Untuk Oke, silahkan. Napoli dan Pak Conte, tolong kalau misalkan permainan itu ada menang dan kalah. Jadi kalau misalkan kalah, ayolah ini permainan, jangan selalu komentari wasit. Makasih. Oke, wah. Panjang juga ya. Kalau dari Bung Amar ini gimana? Kalau dari saya, Sebagai bolir, banyak sejak lahir. ya, di paruh musim ini nanti Liga Indonesia bakal lebih menarik ya, perebutan klasemen atas, ya kan? Dengan Persija yang menghadirkan banyak pemain mengejutkan tadi yang kita bahas juga. Persebaya juga seperti itu. Klub-klub lain, Borneo juga diam-diam menghanyutkan, ya kan? Dan teman-teman yang lain, klub-klub yang lain juga pasti akan nggak mau kalah. Saya kira Persib nggak bisa santai-santai, ya kan? Persija juga ancang-ancang, dan yang di bawahnya juga terus mendesak, menerobos. Pangkas klasemen. Jadi jaket tadi kayaknya ya dibagi. memang harus dikencengin sih, bener. Kalau nggak mau ini. Nah, itu dia pembahasan kita di episode kali ini, mulai dari bursa transfer Liga Indonesia sampai ke after match pertandingan di Liga Eropa dan Liga Indonesia. Terima kasih sudah menemani kami. Jangan lupa saksikan terus podcast Injury Time hanya di kanal tv1news.com. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih Bang Amar, Bu Subhan atas waktunya.